Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pengemis tua yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Dia memberikan seluruh kesaktiannya kepada seorang pemuda hingga menjadi pendekar tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 20年前，我为绝顶高手而战7天7夜。 Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan kemunculan seorang pendekar yang bernama Peng memasuki sebuah gua untuk mencuri kitab sakti 9 yin. Setelah memasuki gua, terlihat seorang kakek tua yang dijuluki pendekar terhebat, berada tepat di depan kitab tersebut yang diduga telah tewas. Namun pada saat kitab akan diambil tiba-tiba, singkat cerita, 20 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar muda yang bernama Jing Er yang dikenal baik hati, sedang mengembara dari suatu desa ke desa yang lain untuk membantu orang lemah dan menumpas kejahatan. Tibalah Jing Er di desa Guojing. Dia beristirahat dan memesan minuman di sebuah kedai. Namun tak disangka ada beberapa pendekar sakti yang menyambutnya. Ternyata mereka semua adalah guru Jing Er menguji kemampuan muridnya yang sudah lama tak bertemu. Jing Er pun terlihat senang dan memberi hormat kepada para guru. Guru besar yang merupakan pimpinan dari mereka menginfokan bahwa dunia persilatan kini sedang dalam bahaya dengan kemunculannya kelompok pendekar aliran hitam yang menindas rakyat. Jing Er, Jianghu, 今日此地又通频频，要去追查一番。 Jing Er melanjutkan lagi perjalanannya melewati sebuah pasar. Namun saat akan memasuki warteg, dia melihat seorang pelayan sedang mengejar orang yang mencuri makanan. Dia bernama Huang. Jing Er pun melerai mereka dan membayarnya agar tak terjadi keributan. Huang pun pergi dan berterima kasih. Saat sudah memasuki kedai, ada seorang pengemis tua yang bernama Hong meminta kepada Jing Er untuk dipesankan makanan dan minuman. Jing Er yang baik hati menyuruh pelayan untuk memberikannya. Namun pada saat pesanannya akan diberikan, tiba-tiba dua pendekar wanita mengambil pesanan tersebut yang membuat Jing Er marah dan menegurnya. 是在夏威那位老伯所点，这就物归原处。 Tak disangka, Huang kembali lagi menolong Jing Er. Kedua pendekar wanita pun pergi. Saat si pelayan marah dan akan mengusirnya, Jing Er menegurnya dan menyuruh si pelayan untuk menyediakan makanan sebanyak mungkin sebagai tanda terima kasih. 下郭靖，还不知道兄弟怎么称。 小弟姓黄，咱们有一个荣字。郭兄保重。 晚上天凉。 Dua gadis tadi ternyata utusan aliran hitam Gunung Baito yang ditugaskan untuk mengambil bayi dari penduduk. Namun kali ini aksinya diketahui oleh warga. Saat mereka sedang dikejar, Jing Er dan Huang yang sudah keluar dari kedai melihatnya. Jing Er pun dengan sigap mengejar salah satu gadis tersebut. Jing Er berhasil mengejarnya, namun ternyata dia tertipu, keranjang yang didapatkannya kosong. Tak lama kemudian, Huang menghampirinya. Jing Er meminta bantuan kepada Huang untuk ditunjukkan di mana tempat penginapan Gunung Baito. Dan pada malam harinya, Jing Er mendatangi penginapan Gunung Baito. Dia mencari Huang yang sudah tiba duluan. Dan tiba-tiba Jing Er terkejut melihat Huang berpenampilan yang sangat berbeda. Ternyata Huang adalah seorang wanita. 你竟然乔装得如此逼真！ 郭大哥，你不认得我啦？我本来就是女儿身。大哥，我已经在这。 Mereka berdua pun menyelidiki dan menyusuri tempatnya hingga berhasil menemukan sebuah ruang rahasia yang menembus ke dalam gua. Dan tanpa basa-basi lagi, Jing Er langsung menyerang seorang pendekar yang sedang melakukan ritual. Namun tiba-tiba,
Akhirnya Jing Er berhasil melumpuhkan ular raksasa. Lalu mereka kembali lagi ke penginapan Gunung Baito yang sedang menggelar pesta. Dan tiba-tiba 7 guru besar muncul memasuki penginapan yang membuat suasana seketika menjadi hening. Para petinggi aliran hitam pun berdatangan. Dan tak berselang lama, ketua aliran hitam pun muncul. Ketua aliran hitam yang bernama Peng muncul dan mengatakan yang membuat semua terkejut bahwa Huang adalah putri dari penguasa Pulau Tauha, seorang pendekar sakti yang dimusuhi oleh seluruh dunia persilatan. Namun hingga saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Sontak saja membuat semua terkejut termasuk Jing Er. Peng juga mengatakan bahwa Huang akan dijodohkan dengan keponakannya yang bernama Yang Ke. Dan ternyata kaburnya Huang dari Pulau Tauha untuk menghindari perjodohan tersebut. Mendengar hal tersebut, Huang pun dengan segera pergi. Akhirnya para guru besar memutuskan untuk mengejar Huang. 本姑娘还有要事在身， 先抓住仙妖女再说。走。 Huang yang sedang melarikan diri dikejar oleh 7 master untuk ditangkap karena ayahnya dikenal sebagai pendekar jahat yang sadis di masa lalunya. Namun tak berselang lama muncul Jing Er membela Huang dan menjelaskan bahwa Huang adalah orang yang baik. Sontak saja para guru marah kepada Jing Er dan menjelaskan bahwa ayahnya Huang dan 7 guru besar mempunyai dendam lama, yaitu salah satu guru tewas di tangannya. Namun Jing Er tetap bersikeras memohon untuk memaafkan Huang hingga rela menggantikan nyawanya. Akhirnya para guru yang merasa kecewa kepada Jing Er memutuskan untuk pergi. 小子，被小妖女随他去吧。大哥，好自为之。 Huang meminta maaf kepada Jing Er gara-gara dirinya membuat para guru kecewa kepada Jing Er. Saat Huang memberikan makanan, tiba-tiba makanan tersebut hilang dalam sekejap. Ternyata Hong muncul mencurinya. Huang yang mengetahui bahwa Hong adalah seorang pendekar sakti ketua sekte pengemis yang memiliki ilmu kesaktian 18 tapak naga, membuat kesepakatan dengan Hong bahwa Huang akan menyediakan makanan setiap hari. Namun sebagai imbalannya Hong harus mengajari ilmu 18 tapak naga kepada Jing Er. Tanpa berpikir lagi, Hong pun menyetujuinya. 蓉儿天天少给您人气的话，能否顺手教他几招？ 降龙18掌。你了，我就教他一掌。 哎，我就多做道好菜，孝敬。 Keesokan harinya pelatihan pun dimulai. Sementara Huang menyiapkan makanan sebagai imbalannya. Hong langsung memperlihatkan jurus-jurus dasarnya kepada Jing Er. 看似简单无奇，却千变万化。妙之处在于运尽。 Siang dan malam, Jing Er terus berlatih dengan semangat. Begitupun juga dengan Huang yang selalu menyiapkan makanan. Sampai akhirnya Hong menghentikan pelatihannya hingga jurus 15 tapak naga. Dan tersisa 3 jurus terakhir. Hong menegaskan jika meneruskan 3 jurus terakhir tak akan ada waktu karena dia mendapatkan informasi bahwa Peng akan menemui ayahnya Huang untuk lamaran keponakannya. Hong menyarankan agar Jing Er segera pergi ke Pulau Tauha untuk melamar Huang juga sebelum terlambat. Karena tujuan utama Peng bukan lamaran, melainkan hanya ingin mendapatkan kitab 9 yin. Karena telah tersebar info bahwa adik dari pendekar terhebat yang bernama Butong berada di Pulau Tauha yang dikurung oleh ayahnya Huang yang diduga memiliki kitab 9 yin. 楼凉风带着他的侄子。 九阴真经。 与你爹说明厉害，看清他们的嘴。 Mereka berdua pun dengan segera pergi menuju Pulau Tauha. Saat akan mendekati pulau, sang ayah yang bernama pendekar Hua langsung mendeteksi kehadiran orang lain selain putrinya. Dia pun meniupkan seruling saktinya yang membuat Jing Er pusing hingga muntah darah. Dan tak berselang lama, Jing Er tiba-tiba memasuki dimensi ilusi yang dibuat oleh pendekar Hua. 二师傅，六师傅。 Setelah sekian lama memasuki dimensi ilusi, tanpa diduga ada seseorang yang sama terjebak. Dia ternyata seorang pendekar sakti bernama Butong, adik dari pendekar tak terkalahkan pemilik kitab 9 yin. Butong sudah 15 tahun terjebak dan belum mampu keluar meski sudah mengerahkan seluruh kesaktiannya. Dia menjelaskan awal mula terjebak 15 tahun yang lalu. Pendekar Hua meminjam kitab 9 yin untuk diperlihatkan kepada istrinya. Ternyata istrinya seorang penghafal yang hebat, hingga mampu menghafal seluruh kitab dalam sekejap. Namun saat baru menyalin setengah dari kitab, sang istri meninggal dunia. Butong yang mengetahui hal tersebut segera melarikan diri hingga terjebak selama 15 tahun karena tak mau memberikan kitabnya. 欧阳锋他们上岛就是为了他爹爹的。没那么容易出去的，拿我的真经来祭他老婆。 Setelah selesai menjelaskan, tanpa diduga Jing Er menyuruh Butong untuk membakar kitabnya agar tak ada lagi korban akibat perebutan kitab yin. Butong terkejut dari sekian banyak pendekar yang dijumpai hanya Jing Er dan kakaknya yang menyuruh untuk membakar kitab yin. Pertanda Jing Er adalah seorang pendekar sejati yang tak serakah. Dengan begitu, Butong memutuskan untuk mengangkat Jing Er menjadi muridnya dan memberikan kitab 9 yin. Jing Er pun dengan segera menghafal dan mempelajarinya. 死生之正，正道之宗，奉生之始。
Peng dan keponakannya hampir tiba di pulau. Dan seperti biasa, pendekar Hua meniupkan seruling saktinya karena terdeteksi ada orang asing memasuki pulaunya. Peng mengirimkan pesan lewat tenaga dalamnya bahwa dirinya akan melamar putrinya. Akhirnya Peng diizinkan untuk masuk. Dengan kecerdasan yang dimiliki Jing Er mampu menghafal seluruh kitab dalam waktu yang singkat. Jing Er pun dengan segera mencoba mematahkan ilusinya dengan kesaktian dari kitab 9 Yin yang digabungkan dengan ilmu tapak naga. Akhirnya Peng dan keponakannya tiba di kediaman pendekar Hua dengan disambut oleh Hua dan putrinya. Saat mereka memberikan hadiah dengan tepat waktu, Jing Er muncul yang membuat Huang senang. Pendekar Hua terkejut karena belum pernah ada yang mampu lolos dari ilmu ilusinya. Akhirnya Jing Er pun disambut oleh Hua dan tiba-tiba pengemis tua muncul. Dia mengatakan tujuannya mewakili Jing Er untuk melamar putrinya. Sontak saja membuat Peng marah. Akhirnya pendekar Hua memutuskan untuk diadakan kompetisi. Siapapun pemenangnya akan dinikahkan dengan putrinya. Pertandingan pertama dimulai dengan pertarungan silang antara murid melawan guru. Siapapun yang keluar lingkaran maka dinyatakan kalah. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Jing Er dan gurunya. Jing Er pun segera memberi hormat kepada calon mertuanya. Dan kini saatnya berlanjut ke pertandingan yang kedua, yaitu pertandingan terakhir. Masing-masing murid harus menghafal suatu kitab dalam waktu yang singkat. Siapapun yang berhasil menghafal tanpa salah sedikit pun, maka dialah pemenangnya. Pendekar Hua terkejut dengan apa yang dibacakan oleh Jing Er karena dia mampu meneruskan hafalan tersebut padahal tulisan yang diberikan hanya setengahnya. Dan ternyata hafalan tersebut berisi kitab 9 Yin yang kenyataannya Jing Er sudah menghafal sepenuhnya. Dan akhirnya Jing Er dinobatkan sebagai pemenangnya dan disetujui untuk menikahi putrinya. Peng dan keponakannya hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Pendekar Hua yang penasaran mendatangi gua yang mengurung Butong dalam ilusinya. Dan ternyata Butong telah melarikan diri dan sudah membakar kitab 9 Yin. Kini hanya dua orang yang mengetahui kelengkapan kitab tersebut, yaitu Butong dan Jing Er. Sementara Peng sengaja mengalah untuk menyusun siasat agar bisa mendapatkan kitab 9 Yin. Antara gembira dan sedih, Jing Er teringat pada ketujuh gurunya. Huang pun berusaha mencoba menghiburnya. Lalu pada malam harinya, Hong bertemu dengan Peng dalam jamuan makan malam di tempat yang sama. Peng menawarkan minuman yang sudah berisi racun. Tanpa takut sedikit pun, Hong pun meminumnya. Dan benar saja, minuman tersebut berisi racun namun tak ngaruh sedikit pun kepada Hong. Namun tanpa diduga, Hong terkena racun mematikan dari tangan Peng sendiri. Saat waktu yang bersamaan, akhirnya para guru tiba di Pulau Tauha untuk menuntut balas kepada pendekar Hua. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang pendekar berilmu tinggi yang mengatasnamakan pendekar Hua untuk memfitnahnya dengan meniupkan seruling saktinya yang terdengar juga oleh Jing Er dan Huang. Dan tiba-tiba dia muncul dengan kesaktian yang luar biasa. Dan ternyata pendekar tersebut adalah Zhao Peng. Dia mampu menghabisi 7 master dalam sekejap karena ilmu mereka telah dilemahkan oleh seluring tersebut. Tak lama kemudian Jing Er dan Huang pun tiba. Salah seorang gurunya mengatakan bahwa semua ini perbuatan pendekar Hua. Sontak saja Jing Er murka meski sudah dijelaskan oleh Huang bahwa suara serulingnya beda bukan ayahnya. Jing Er yang sudah terlanjur marah besar mendatangi pendekar Hua dan langsung menyerangnya.
Pendekar Hua terkejut, ternyata semua ini ulah dari Peng hingga mereka berdua berhasil diadu domba. Kini Jing Er terluka parah. Begitu juga dengan pendekar Hua yang telah terkena racun mematikan, sama seperti pengemis tua. Jing Er dibawa oleh Peng untuk dipaksa melafalkan seluruh isi dari kitab Yin. Jing Er sempat menolak meski nyawa taruhannya, namun dia jadi tak berdaya setelah kemunculan Huang yang ditahan mereka dan diancam akan dihabisi. Tak ada pilihan lain, akhirnya Jing Er pun melafalkan seluruh isi kitab 9 Yin. Peng yang licik saat akan menghabisi Jing Er setelah menulis semuanya. Dengan tepat waktu, Butong muncul menolong Jing Er dan Huang. Jing Er dan Huang untuk sementara bersembunyi di tempat yang sama sambil menyembuhkan luka dalamnya. Setelah beberapa hari, tiba-tiba Hong muncul yang membuat mereka berdua senang karena Hong dianggap telah tewas terkena racun mematikan. Hong pun memutuskan untuk memberikan 3 jurus terakhir dari 18 tapak naga. Jing Er pun mulai berlatih dengan serius. Singkat cerita, akhirnya Jing Er menguasai jurus 18 tapak naga dan memiliki ilmu kesaktian dari kitab 9 Yin. Jika digabungkan, maka tak akan ada yang mampu menandinginya. Setelah semuanya kondusif, mereka bertiga dengan segera menuju Gunung Hua untuk menghadapi pendekar Peng yang diduga kini telah menguasai ilmu 9 Yin. Tak berselang lama, muncul pendekar Hua. Akhirnya Peng pun tiba di Gunung Hua yang siap bertarung dengan kesaktian yang sudah meningkat beberapa kali lipat. Peng sangat berambisi untuk menguasai dunia persilatan, namun kesaktiannya akan dihadapi oleh Jing Er yang telah memiliki 2 ilmu kesaktian yang luar biasa. Peng merasa aneh dengan kitab 9 Yin yang telah dipelajarinya karena kalah oleh Jing Er padahal dari ilmu yang sama. Dan ternyata Jing Er memasukkan sebagian isinya saat ditulis paksa oleh Peng. Namun tiba-tiba Peng seperti kesurupan. Aliran sarafnya berlawanan. Ilmu Yin yang dipelajarinya bertolak dengan seluruh ilmu hitam di tubuhnya. Namun tak disangka ilmu kesaktiannya kini menjadi meningkat jauh dari sebelumnya. Peng menghajar Jing Er dengan brutal. Peng dengan keangkuhannya menobatkan dirinya sebagai pendekar terhebat di dunia. Namun tiba-tiba Jing Er bangkit kembali. Kini saatnya Jing Er menggabungkan ilmu 18 tapak naga dengan ilmu 9 Yin untuk menghadapi Peng. Akhirnya Jing Er berhasil menghabisi pendekar Peng. Kini Jing Er menjadi seorang pendekar tak terkalahkan. Dan singkat cerita, dunia pun menjadi damai dan tentram. Jing Er dan Huang menjalani kehidupan bahagianya bersama dan memutuskan untuk mundur dari dunia persilatan. Namun Jing Er akan kembali jika ada yang mencoba merusak kedamaian. Dan kisah film pun selesai.